Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai langkah pertama, tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah sampai saat ini Allah masih berikan kepada kita kesempatan hidup di awal-awal tahun 2021 yang sudah kita rasakan 4 pekan yang telah berlalu sampai saat ini. Kemudian salam salam juga selalu kita doakan, semoga tercurahkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat keampunan juga kepada al dan sahabat beliau sekalian, dan kepada para alim ulama yang kami muliakan, guru-guru kami, Abu Masjid, Khatib Masjid, seluruh perangkat kampung yang terhormat, Bapak Wakil Wali Kota yang sudah berhadir di tengah-tengah kita, dan kepada hadirin wal hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita pada pagi yang cerah ini, dan insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan kalam hikam yang ke-50 yang bertajuk antara karunia dan keadilan Allah mengenai pahala dan dosa. Antara karunia dan keadilan Allah berkenaan dengan pahala dan dosa. Sebagai latar belakang perlu kita ketahui bahwa di dalam masalah judul ini, di kalam hikmah yang ke-50 mengenai pahala dan dosa, sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, ada kita yang di sini sudah berkepala 5, kepala 6, kepala 4 dan sebagainya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, maka prinsip kita tidak boleh berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena beranggapan aku ini kan manusia jahat, aku ini kan manusia bajingan, mungkin Allah tak menerima apa yang aku lakukan selama ini. Kenapa kita tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala walau kita itu pendosa besar? Alasannya karena kemuliaan dan kemurahan Allah lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Allahu Ghafur, Allah Maha Pengampun. Maka dalam hal ini Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari di dalam kalam hikmah yang ke-50 beliau rumuskan, la saghiratan idza qabalaka adluhu wala kabiratan idza wajhaka fadluhu, yang artinya tidak ada istilah dosa kecil apabila kita sedang berhadapan dengan mahkamah keadilan Allah. Tidak ada istilah dosa kecil, oh ini kecil dosanya, tidak apa-apalah. Tidak ada istilah dosa kecil kalau kita sedang berhadapan dengan keadilan Allah. Dan tidak semua dosa itu besar apabila kita dipandang oleh Allah dengan karunia-Nya. Jadi kalau kita hari ini dipandang dengan karunia Allah, itu tidak ada istilah dosa besar, ya kecuali syirik. Ini perlu digarisbawahi. Maka perlu kepada kita pemandangan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada keluarga kita. Maka Syekh Ibnu Athaillah
dalam kalam hikmah yang ke-50 beliau merumuskan tidak ada istilah dosa kecil kalau kita sedang berhadapan dengan yang namanya keadilan Allah, dan tidak ada semua dosa itu besar kalau kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami satu persatu daripada maksud kalam hikmah yang ke-50. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang makna adlu sesuai yang disebutkan di kalam hikmah tersebut, artinya keadilan. Apa yang dimaksud dengan adil? Maka para ulama menjelaskan arti daripada keadilan Allah, wada'u syai'i fi mahallihi min ghairi i'tiradin 'alal fa'il. Meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa mendebat atas yang memperbuat atau yang menciptakannya, itu adil. Meletakkan sesuatu, wada' syai' fil makan, meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa mendebat, tanpa perlu tanya-tanya kembali atas yang memperbuat ataupun yang menciptakan. Sebagai ilustrasi, meletakkan sesuatu pada tempat tak perlu ditanya dan tak perlu dipertanyakan lagi terhadap yang melakukannya. Contoh, ada hukum karena ada kesalahan. Ya, kadang-kadang mungkin bahasa yang dipelintir sekarang, mungkin peraturan yang dibuat itu untuk dilanggar, itu sebenarnya salah. Namun kalau ilustrasinya dalam masalah ini kita buat satu gambaran, ada hukuman karena ada kesalahan. Kenapa dihukum? Karena dia salah. Hukuman berat apabila kesalahan berat, penjara 10 tahun penjara. Mungkin kalau dalam masalah narkoba bawanya pun lebih banyak dan sebagainya. Hukuman berat apabila kesalahan berat. Kemudian hukuman ringan apabila kesalahan kecil, tacu, buah menogop dan sebagainya. Mungkin tidak terlalu lama dalam hukum pidana. Tapi kalau mungkin bandar sabu-sabu, pengedar, bahkan mungkin kita penanggulangi, penanggung jawab, mungkin itu lebih besar hukumannya. Itu secara hukum negara. Itu sebagai ilustrasi yang ingin saya katakan, iqab ataupun azab yang akan Allah berikan kepada kita. Hukuman ringan apabila kesalahan kecil. Tersangka, orang yang dijatuhkan hukuman, tidak boleh mendebat. Umpama kedapatan bawa sabu-sabu 10 kilo, kenapa saya divonis sama hakim sampai 15 tahun penjara? Tersangka tidak boleh mendebat kenapa hukuman harus demikian, kenapa saya itu hukumannya harus demikian. Maka demikian pula Allah yang menjatuhkan hukuman dosa pada perbuatan yang melanggar ketentuan yang telah ditentukan. Begitu juga Allah Ta'ala menjatuhkan hukuman dosa pada perbuatan yang melanggar ketentuan yang telah ditentukan. Umpama ini haram, ini jalur yang diharamkan. Sekilas begitu juga Allah menentukan gambaran hukuman kepada kita, dan kita sebagai makhluk tak perlu mendebatnya, tak perlu mentanyakan lagi. Apabila dosa besar, tentu besar pula kesalahan yang dilakukan. Mungkin gazab setingkat dengan setingkat Fir'aun gede, level nerakanya paling bawah kalau kesalahannya tak berat. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara gambaran. Begitu juga Allah Ta'ala menjatuhkan hukuman dosa pada perbuatan yang telah ditentukan. Apabila dosa itu besar pula kesalahan yang kita lakukan. Namun pada hakikatnya dosa kecil itu menjadi besar. Ini mulai perlu digarisbawahi. Namun pada hakikatnya dosa kecil, karena kita sering meremehkan. Kadang-kadang yang selama ini pernah saya sampaikan di pertemuan yang beberapa bulan yang lalu, selama ini kita menganggap tak berdosa, tapi dalam pandangan Allah kita berdosa. Selama ini kita menganggap tak pernah mencuri, tapi kita pernah mencuri. Dan Allah marah. Allah menampakkan kemarahan itu dengan cara Allah sendiri. Adakala mungkin tak langsung diazab nanti dikubur, tapi dalam dunia sendiri Allah sudah uji, tegur dia. Contoh ya, kalau dalam bahasa Aceh, kita yang mungkin yang ibu-ibu belanja ke pajak yang pernah saya ceritakan tempo dulu,
belanja ke pajak, tiba-tiba udah siap belanja semua, rencana mau taguna tam keung, Pak. Taguna tam keung, rupanya sudah beli belimbing semua, rupanya cabai rawit lupa beli. Ataupun sebaliknya, belimbing tidak ada, dan tam keung ke benar boleh meng. Kita lah minta lah sama tetangga. Kalau bahasa Aceh itu dari pintu depan, Kak, cupo nabi boleh meng dua boh. Cupo nyan pi kadang-kadang tok tiba balik meng. Nam padu boh cabang segai mo boh. Itu dari pintu depan kita. Kak, nabi boleh meng tabau nak tagun kuah. Nuk jauh aku deh hati le uro kalihu. Setelah kita minta dua ni orang Aceh. Nabi boleh meng dua ni. Tinggal itu dari belakang itu setelah petik yang punya itu dari belakang ngomong, "Kak, makasih boh. Dua ni orang Aceh." Jadi begitu kejak cuponya ni bak limengnya di tengah huruf ataupun seput kapalo. Tak jaya ke gepot. Istilah dua ni orang Aceh. Maka ridha itu adalah keikhlasan hati yang ikhlas itu adalah keikhlasan hati yang sulit ditebak. Hantajit tebak. Dua ni orang Aceh itu bagaimana? Tetapi kalau kita memang sama tetangga sudah lebih kurang. Berarti ketika ponyan hana ridha, hana minta pelumah, punya dumno lompat taron. Punya memang hana ridha, hana apa mesti pelumah. Jadi itu kadang-kadang Allah marah kepada kita. Maka pada hakikatnya dosa kecil itu menjadi besar jika dihadapkan dengan keadilan Allah. Dia dah semayang jula calon. Kadang gara-gara butnya bengih Allah. Maka di dalam tafsir Jalalain, di dalam permasalahan surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr, itu pernah disebutkan di dalam beberapa tafsir, kemarahan Allah itu tersimpan di dalam semua perbuatan kejahatan. Jadi baru bengih Allah umpama tak cupeng nanggro mau 2 miliar. Birop di KPK 2 miliar nyan baru bengih Allah. Maka nupegah dalam tafsir, kemarahan Allah itu terdapat di dalam semua kejahatan di dalam semua perbuatan kejahatan, tidak memandang dosa itu besar ataupun kecil. Inan bengih Allah. Mungkin gara-gara ada cuba limeng ataupun nata sili penggop becut. Terbaik perak nah hak gop yang hana diipu ikhlas. Mungkin inan bengih Allah Taala. Cara gebengih, cara getegur kita mungkin cara berbeda-beda. Ada kala memang gebui peringatan secara kontan langsung, jatuh sakit dan sebagainya, ataupun dengan teguran berbagai macam masalah. Belum selesai masalah ini si adik sudah ditangkap sama polisi. Belum selesai masalah ini kadang-kadang dah orang nagih hutang. Galam nyekun orang Aceh. Galam ke umpama dalam masalah sakit, mak galam pulih, anik kam cocong hidung lom. Jadi bertubi-tubi masalah Allah berikan dalam keluarga kita. Ini perlu kita sadari teguran-teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang harus digarisbawahi, pada hakikatnya dosa kecil itu menjadi besar jika dihadapkan dengan keadilan Allah. Juk kerayu. Tengah tanya berhadapan dengan keadilan Allah. Sehingga segala kebaikan yang telah dikerjakan dapat terhapus dan tidak ada artinya. Jadi ketika kau bengih Allah, hana yumbut god gedanya. Jula cale udah semayang. Ini perlu digarisbawahi. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berbuat segala sesuatu pada miliknya. Karena tadi ketentuan keadilan meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa mendebat, tanpa bertanya terhadap siapa yang memperbuat dan siapa yang menciptakannya. Karena hal ini, karena Allah Subhanahu wa taala berbuat segala sesuatu pada miliknya. Kita ini milik Allah. Alhamdulillah, bermula segala puji itu milik Allah. Puji, semua puji itu milik Allah. Jadi termasuk kita, alam semesta ini. Kita ini milik Allah. Karena Allah buat sesuatunya, itu suka-suka Allah. Kita ini milik Allah. Ini kodenya. Kenapa demikian Ustaz? Kok dosa kecil kadang-kadang jadi besar? Karena Allah Ta'ala berbuat pada segala sesuatu bukan pada milik orang lain, tapi Allah Ta'ala berbuat pada miliknya. Dan kita tidak boleh bertanya dengan perasaan mendebat Allah atas ketidaklayakan. Nyohan cocok Allah Ta'ala alung nazub. Tetangga alung hanana nazub. Itu tidak cocok. Kita tanyakan. Sebagai ilustrasi dalam kitab Al-Hikam disebutkan ada suatu contoh supaya lebih mudah paham. Pernah terjadi tempo dulu huru-hara di Baghdad antara orang Islam dan orang Kristen ketika itu. Dan pasca kejadian itu, di Mesir itu ada seorang ulama besar yang alim dalam masalah ilmu syariat dan ilmu hakikat yang bernama Syekh Afifuddin. Jadi di Baghdad sudah terjadi huru-hara besar, peperangan lah orang Islam dengan orang Kristen, orang kafir ketika itu.
Dan pada masa itu pula ada seorang ulama besar yang alim dalam ilmu syariat dan hakikat yang bernama Syekh Hafifuddin. Setelah beliau mendengar berita haru-hara bentrokan peperangan yang terjadi di Baghdad, karena hingga dalam masa 40 hari ratusan manusia ketika itu terbunuh dan orang mukmin ketika itu tidak berkuasa lagi, dan orang-orang Kristen itu melakukan kegiatan seenaknya saja. Jadi tak layak dipandang oleh mata lagi kegiatan, dihancurkan semua. Setelah Syekh Hafifuddin mendengar cerita itu, beliau mengingkarinya bahwa hal demikian tidak pantas dijadikan Allah. Mungkin anak-anak kecil dibantai ya. Syekh Hafifuddin mengingkarinya, artinya Allah Ta'ala itu tak pantas menjadikan demikian. Mungkin beliau karena merasa terkejut dan kaget setelah mendengar berita tersebut. Mungkin hanya cocok Allah Ta'ala Nabi. Ya mungkin kalau tempat kita tsunami lah. Kalau yang beredar di media, mungkin yang maksiat pun dipantai ketika itu mungkin segelintir orang. Tapi banyak tokoh-tokoh profesor, banyak tokoh-tokoh ulama, banyak tokoh guru-guru kita, orang-orang baik, anak-anak kecil juga terimbas gara-gara tsunami. Mungkin begitulah gambarannya. Jadi karena tak layak, beliau bertanya kepada Allah, mengingkarinya, tak layak Allah jadikan demikian. Ketika beliau mengingkarinya, lalu lantas beliau bermunajat dan bertanya kepada Allah, langsung bermunajat. Ya Allah, wahai Tuhanku, kenapakah begini padahal umat manusia di Baghdad banyak orang tak berdosa dan anak-anak kecil? Kenapa sampai begini? Padahal di Baghdad ketika itu banyak sekali orang-orang yang tak berdosa. Banyak juga anak-anak kecil. Mungkin lagi kejadian di tsunami jumnya di Aceh nak mudah. Kok jauh Rurung Saleh meninggal masa tsunami hana salah. Di Dayah Budi Lamno itu di Aceh Jaya itu berapa banyak itu orang-orang alim yang ahli fakih, tapi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tsunami. Setelah beliau bermunajat Syekh Hafifuddin kepada Allah, beliau tertidur. Dia munajat kan? Beliau tertidur dan bermimpi melihat seorang laki-laki yang membawa sebuah buku. Alam lempo di kalian tidur ragam di bawah buku. Maka beliau ambil buku tersebut dan di dalamnya tertulis 2 syair. Jadi dalam bukunya menulis 2 buah syair. Apa bentuk syair itu? Da'il i'tirada famal amru lak wala lakal hukmu fi harakatil falak wala tas'alillah am fi'lih faman hadha lujjata bahrin halak. Yang artinya tinggalkanlah mendebat. Jadi dalam syairnya ditulis ditujukan kepada Syekh Hafifuddin, tinggalkanlah mendebat. Karena bukan segala sesuatu itu milikmu. Nggak perlu tanya lagi, itu bukan milikmu. Dan bukan pula ketentuan-ketentuan itu terjadi menurut gerakan-gerakan alam. Dan kejadian itu bukan terjadi menurut gerakan-gerakan alam. Ya seperti mungkin ilustrasi kembali kepada tsunami. Ya mungkin karena kalau menurut teologi apa namanya itu, karena lempengan bumi macam ini itu sekilas ilmu pengetahuan boleh. Tapi secara hakikat Allah marah. Maka di air tsunami itu dijelaskan di dalam kitab, di ujung air yang gelombang itu tertulis junudullah. Artinya tentara Allah. Air itu termasuk bahagian daripada tentara Allah. Jadi junudullah. Jadi bahagian daripada membersihkan hal-hal yang tak elok dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam syair itu, dan bukanlah pula ketentuan-ketentuan itu terjadi menurut gerakan alam. Yang perlu pada hakikat perlu kita yakini. Unyo lempengan dunia katuha hanakong liper lah. Pernya tidak kuat lagi sehingga air laut itu membludak naik ke bumi. Itu secara teori betul. Tapi pada hakikatnya perlu kita ketahui, kejadian itu bukan menurut gerakan-gerakan alam. Dan jangan Anda bertanya kepada Allah tentang perbuatannya. Karena barang siapa yang menyelam ke dalam gelombang laut, binasalah dia. Jadi tak perlu kita tanyakan itu. Tapi kita perlu mengintrospeksi diri apa yang sudah kita lakukan selama ini. Maka maksud daripada syair tersebut bisa kita pahami bahwa makhluk dan alam ini dijadikan Allah, bukan jadi dengan sendirinya. Jadi syairnya bisa kita pahami yang pertama, makhluk ini dan alam ini dijadikan Allah. Gepejut oleh Allah, penejut Allah. Bukan jadi dengan sendirinya. Maka kita harus menyerahkan diri kepada Allah ataupun dalam bahasanya bertawakal. Cuman masalah tawakal secara
detail sudah pernah saya jelaskan. Kalau dalam masalah kehidupan, tanya Abu Thiyab miskin. Artinya kalau ditanya siap kaya, semua orang siap kaya. Tapi awal kita kaya tapi diberi miskin, adakala imbas Covid sampai saat ini kita sudah jatuh miskin, kita rela nggak dengan hukum Allah? Ini namanya menerima kadar dan qada Allah. Ini namanya hakikat tawakal. Siap dengan segala risiko, tapi kita tetap komitmen melakukan ibadah. Karena walaupun kita nanti malam ataupun nanti dibisikkan oleh malaikat lah, kamu ini tidak usah sholat lagi, karena sudah dijamin masuk surga, tetap kita wajib sholat. Ataupun sebaliknya, kita dibisikkan oleh malaikat, kamu tidak perlu sholat lagi, karena kamu walaupun sholat tetap masuk neraka, itu nggak bagus keturunan kamu itu. Tetap kita wajib sholat, karena ingin mencari pandangan yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita tawakal, dan kita tidak boleh bertanya kepada Allah, kenapa Allah jadikan demikian itu. Jadi kalau kita tanya kenapa Allah jadikan demikian itu, seolah-olah hati kita menolak, tidak tepat Allah jadikan seperti itu. Punya kata tanya yang menan, tangan cocok Allah Ta'ala, yang cocok dengan pikiran kita tanya kan. Maka ayat Al-Quran itu, kalau dalam masalah Al-Quran, tidak boleh dicocok-cocokkan semua dengan kepala kita. Seperti masalah Isra Mi'raj. Ketika cerita mubalik Isra Mi'raj, Nabi gejak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Baitul Muqaddis, Ratul Muntaha dalam waktu sangat singkat, burak. Orang Amerika sampai orangnya ipegat yang alat cukup canggih-canggih, tapi mereka belum bisa-bisa kadang-kadang. Baru boleh ni pegah baru gimana cara Nabi Muhammad waktu. Jadi haitamong lakai, perlu kita garis bawahi, kejadian-kejadian Isra Mi'raj adalah bukan hal yang masuk akal. Bukan hal yang tidak masuk akal, tapi akal kita itu, otak kita itu terlalu kecil untuk memikirkan perkara sebesar Isra Mi'raj. Otak katanya terlalu ubud untuk tak fikir hal-hal yang sebesar Isra Mi'raj. Maka dalam surat Al-Baqarah di awal, Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ujung di alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sebagian lagi tanda-tanda orang yang beriman adalah orang yang mengimani hal-hal gaib. Ya, termasuk azab kubur. Waktu setelah masuk kubur, mungkar dan nakir itu wajib kita imani dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak semua itu masuk akal, tapi bukan tidak semata-mata masuk akal, tapi akal kita, otak kita terlalu kecil untuk memikirkan perkara sebesar itu. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau tidak tepat kita tanyakan demikian, karena Allah berbuat pada sesuatu yang miliknya. Manusia yang bertanya demikian, miyatit tatanyong. Manusia yang mungkin kurang sopan, ya. Kalau bahasa kita mungkin itu kurang ajar kepada Tuhannya. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan kita itu kalau terlalu bertanya kepada Allah kenapa begini, itu kurang sopan? Karena pada dasarnya apa yang telah kita lakukan selama ini, umpama dalam masalah ibadah kita, ketaatan kita, tidak ada manfaatnya untuk Allah. Dengan taat kitanya hanya manfaat ke Allah, artinya dengan menaikkan derajat Allah, tidak. Kita banyak salat hari ini tidak ada manfaat bagi Allah. Dan maksiat yang kita lakukan juga tidak ada mudarat bagi Allah, itanya hanya tak ibadah. Apakah menurun ke derajat ketuhanan Allah? Tidak. Artinya taat dan maksiat itu tidak menaikkan derajat Tuhan dan tidak merendahkan derajat Tuhan. Maka hanya perlu ada tanya, yang penting taprik sadro. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka dalam hal ini perlu jalur takwa. Tugas kita cuma mencari titel takwa untuk mencari keridhaan. Mencari titel takwa itu beda-beda level. Beda orang beda cara level takwa. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menceritakan kehidupan dua orang waliullah. Ini cara capai titel takwa. Kita yang belum sampai ke makam tempat wali, mungkin masyarakat biasa, kita tak seperti itu, tapi harus ibadah. Jadi menceritakan kehidupan waliullah. Dua orang waliullah diceritakan, yang satu orang walinya yang ahli ibadah, yang satu lagi wali itu suka tidur. Yang pertama tadi wali yang suka ibadah setiap malam dia lakukan.
Berbagai macam solat sunat, solat tahajud selalu dia lakukan. Tiap malam bersemayang. Ketika puasa, setiap hari beliau berpuasa. Berbagai macam model puasa sunat. Puasa Kamis, puasa Senin, puasa Arafah, macam-macam. Beliau berpuasa. Karena ingin mencapai titel takwa. Ini cerita seorang wali. Ada satu orang wali lagi. Hobinya tidur. Artinya cuma bangun ketika masuk waktu solat. Gak nyanbuk ke tapi. Waktu terus waktu semayang. Ibang lihu ke bedah ke semayang ke munajat. Oleh ke semayang ke ihlam. Setelah solat tidur lagi. Jadi karena yang wali ahli ibadah tadi merasa ibadah yang dia lakukan pemaitannya kan kena merasa ilmu paling taat dalam masjidnya. Sudah merasalah kita yang paling aktif. Walaupun kita berusaha dengan Allah ke Allah, dengan Allah kita dengan Allah, tidak urusan dengan manusia. Jadi karena wali yang ahli ibadah tadi merasa kalau bahasa kita sudah mentok lah ibadahnya, 3 hak ibadah, malang ibadah. Jadi tanya kepada Allah, ngomplainlah kepada bahasa kita. Kita tanya, ya Allah, ada karena sudah merasa ibadahnya sudah mentok, tanya ke Allah, apakah ada wali yang setingkatku melakukan ibadahnya? Karena bunuh wali yang pertama tadi merasa ibadahnya sudah mantap kali. Jadi ini tanya mbak Allah, nah orang yang ibadah lagi dong ibadah wali tingkat wali Allah. Maka dalam dipelemah oleh Allah Taala sidra wali yang galai, suka tidur walinya. Jadi yang wali ahli ibadah tadi heran, lah kok bisa dia yang suka tidur setara denganku? Lagi anak mek jak kula, PR tanya pegang jak kula tapi iklah. Anak mek bunuh yang carang jemaat ipegang PR jemaat jak kula iklah. Jadi bengih bu, pakai nampak iklah aja. Iji ko boy jak kula. Ko boy pegang PR, kok bisa aja sabar gelah ngelung? Kok bisa dia setingkat dengan saya? Begitulah kira-kiranya. Jadi ini jawab oleh Allah. Dicerita dalam kitab Ihya. Kalau kamu itu enggak suka, tanyalah langsung sana. Mihana galak tanya kero kaju. Mihana setuju tanya kero jak bak wali yang galak benom. Selepas beliau sampai ke situ, punya bahasa tanya menuh nak terjemah li bahasa Arab. Kamu kok bisa setingkat denganku padahal kerjaan kamu cuma nasi tidur aja. Ibadahnya cuma waktu masuk waktu sholat. Sedangkan aku tiap malam, tiap siang aku ibadah. Jadi kok bisa setingkat dengan lo? Maka wali yang galaih bunuh, dia jawab, kamu itu lakukan sholat setiap malam, lakukan puasa setiap hari, tujuannya kan satu, untuk menampakkan ciri agama, yaitu takwa. Maka cara takwa adalah dengan cara meninggalkan maksiat. Sedangkan tidur adalah cara yang paling efektif meninggalkan maksiat. Walaupun kamu puasa, kamu tetap keliuran lihat janda orang, lihat bini orang. Nah, sedangkan aku tidur di kamar. Apa yang aku lihat cuma dinding. Jadi catatannya tetap bersih aku. Nah, nyanyi ceritanya bahasa geranya lah, menam pomji. Jadi kun wali yang galak ilung lam kama tagai putra nuk kalen. Jadi lilung hati terus hati semayang lu ibadah lum. Lung semayang lum. Hati lilung semayang lu lam jadi catatan dosa hana ilung. Maka ni pegah bet salah surah an-naumu saimun ibadatun. Tidur orang puasa itu ibadah. Jadi kan lagi anak mi tanya, pulang tadarus jam 3 malam keliling-keliling itu musim Ramadan. Habis makan sahur jam 4 ke dia lihoro beribadah. Kadang asar baru bangun. Jadi temayang liho puno katan. Bak pertimang surah puno urang tengah ibadah tebuh-tebuh tam 4. Nyan salah surah. Itu salah pemahamannya. Jadi wali tadi dia tetap bangun ketika masuk solat. Masuk solat. Maka Bunda, itu kehidupan cara wali. Karena meninggal cara takwa yang paling efektif adalah dengan cara meninggalkan maksiat. Dan tidur adalah cara yang paling efektif meninggalkan maksiat. Ya, kalau kita ini, kalau bulan puasa itu jam 5 uman macet itu jalan Muhammad Yani. Padahal dia puasa kan lebih hebat. Pui rumah ataupun di semajid. Jadi hana le tak yang kongkon. Maka wali pun nak debat gemdawa karo. Ikah walaupun ka puasa, tapi dia ka maksiat bak jalan madum. Elong hana lung kalan sapu ulang ke ma karo aku. Jadi catatan lebih bersih saya. Maka kitanya punya puasa aku bet tak wet. Maka mi urun ka saleh kadang gak cok tarikat halut, gak cok tarikat suluk dan sebagainya. Yang aneh lagi kita ada tradisi megang di Aceh. Persiapan belanjanya itu luar biasa. Sang-sang hana debit le rumah. Waktu sebelum menyambut Ramadan itu megang belanjaannya luar biasa kali. Itu memang betul-betul menghadapi senangnya datang Mam Fariha bidukuli Ramadan guna betul-betul ibadah. Tapi bak puasa dua agaknya kamu wet henam pucap.
Kadang nayak kalau nak semara subuh macam-macam dia ke kalian. Padahal lebih baik aduh dah ibadah lah belum puasa malam dah duit tu. Ini saya bukan tidak membolehkan, tapi ini cara mencapai titel takwa beda level, beda orang beda caranya. Berarti tanya melaku draw daju kiban yang mungkin. Begitu. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan. Taat yang kita lakukan tidak menjadi manfaat bagi Allah, dan maksiat yang kita lakukan tidak menjadi kemudaratan bagi Allah. Oleh sebab itu maka taat yang kita kerjakan tidaklah mesti adanya pahala. Jadi kesimpulan yang pertama, taat yang kita lakukan tidak mesti adanya pahala, dan maksiat yang diperbuat tidak pula mewajibkan adanya siksa, menyertanya kekalahan dengan keadilan Allah. Namun perlu digarisbawahi, walaupun benar cocok kesimpulan, taat yang kita lakukan tidak mesti adanya dosa, itu menurut pemahaman akidah kita. Taat yang kita lakukan tidak mesti adanya pahala, dan maksiat yang kita lakukan tidak mesti adanya dosa. Namun perlu digarisbawahi, perbuatan taat, ibadah taat yang kita lakukan itu tanda atas pahala yang Allah berikan. Jadi taat yang kita lakukan tanda yang Allah genebi pahala kepadanya tanya. Lagi pernah contoh di kalam hikmah yang ke-38 saya sebutkan tanda-tanda diterimanya amal ibadah. Tanda tagai. Berarti hari ini kita yang hadir ke dalam masjid orang yang sudah dipilih Allah. Ketika kita sudah melakukan ibadah, berarti ini tanda merupakan orang-orang yang akan mendapatkan pahala. Dan demikian, dan maksiat yang kita lakukan itu tanda atas azab yang dijatuhkan kepada pelakunya. Jadi maksiat yang kita puput lagi tanya termasuk maksiat hati. Mungkin kalau kita ini dah dipilih, kalau maksiat secara zahiriah mungkin secara garis besar sudah mulailah bisa kita pisahkan. Handa cok lihat agok. Karena kagak pilih oleh Allah. Tapi kadang-kadang maksiat hati belum bisa kita bersihkan. Artinya maksiat hati masih berburuk sangka kepada Allah. Ya lagi habar-habar benar. Kenapa dia kaya ya Allah? Kenapa aku miskinnya buruk sangka? Belum berbicara ketika buruk jelek hati gara-gara tetangga kaya. Nah tetangga tanya kamu mulai ibadah naik daun lah. Tanya yang kadang-kadang iri dengki, pandai peng ngecok kan. Beli motor baru, lagi pegah-pegah legure. Dia beli mobil baru, dia beli kereta baru, kita yang ngomongin pupeng pahatnya, peng pandai ngecok. Pahat jauh, dia tanya mana lagi pegah-pegah legure, punya peng pahat dia tanya, pahai ko bapeng, punya yu motor 150 juta ko ba. Miah napa peng hai bi motor go. Begitulah kira-kiranya. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Maka dapat dipahami dari kalam hikmah di atas bahwa jika Allah melaksanakan sifat keadilannya atas makhluknya, Allah melakukan sifat keadilan di atas makhluk, dosa kecil akan menjadi besar dan kemarahan dan karunia Allah lebih besar daripada segala-galanya. Ya, tamsilan seperti air dalam ceret. Jadi Imam Ghazali menamsilkan kita ini perlu hidup dengan penuh keridaan dan karunia Allah. Jadi Imam Ghazali menamsilkan ridha dan karunia Allah itu sama seperti air yang ada di dalam ceret. Kalau kita ingin membutuhkan air yang ada di dalam ceret, perlu kepada suatu wadah, gayung ataupun gelas. Yang mungkin turn dalam ceria. Jadi kalau maka ridha Allah dan karunia ditamsilkan oleh Imam Ghazali seperti air yang ada di dalam ceret. Sedangkan ibadah adalah umpama gayung ataupun gelas. Kalau kita ingin butuh kepada ridha Allah, kita ingin butuh kepada air, maka perlu kepada gayung. Maka gayung diibaratkan ibadah. Han mungkin Allah nenek play, tidak mungkin Allah mencurahkan ridha dan karunia-Nya untuk keluarga kita kalau di antara keluarga kita tidak melakukan ibadah. Mungkin lagi bahasa katanya walaupun rumah cukup raya, han cocok dakun rumah, payah dakun wu lemah ataupun wu. Pakan hana ibadah mentiro. Pakiban gena play ridha dan kasih sayang Allah untuk uradudo kepada rumahnya. Menagayung dan maka tanya orangnya kesimpulan benagayung butuh kepada gelas untuk ketika Allah ingin menuangkan ridha dan karunia-Nya kepada kita. Maka Imam Ghazali, air yang ada di dalam ceret umpama ibadah, sedangkan ceret itu air yang ada dalam ceret itu merupakan karunia Allah, sedangkan gayung itu merupakan ibadah. Punya perle dalam ciri benar gayung, punya perle karunia Allah berarti benar ibadah. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu yang pertama, masalah keadilan Allah.
Yang terakhir masalah karunia. Bunuh keadilan, karena punya keadilan walau dosa ubud jut keraya. Punya karunia, punya kagebi karunia Allah walaupun dosa raya tapi gadah dosanya. Apa itu karunia? Al-i'ta'u an ikhtiyarin kamilin la an ijabin. Arti karunia pemberian yang datang dari pilihan yang sempurna. Pemberian yang sebenarnya apa namanya itu bonus. Pemberian yang datang dari pilihan yang sempurna. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepada kita dengan amal ibadah yang kita kerjakan adalah semata-mata karunia-Nya. Jadi Allah nabi pahala kepada kitanya, tak lakukan solat duha, tak lakukan solat isyraq, tak lakukan solat malam, itu semata-mata dengan karunia Allah, tapi bukan dengan ibadah yang kita lakukan. Karena kode di atas tadi, pahala yang Allah berikan terhadap perbuatan taat itu tidak mesti, tidak suatu kemestian. Maka karunia ataupun pahala yang Allah berikan itu semata-mata karunia Allah, kemurahannya. Maka dalam tata cara berdoa, walaupun doa bacut Rabbighfirli wali walidayya, tamah bacut tu dalam tata cara berdoa birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi dalam bab berdoa disunatkan birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya dengan murah, dengan penuh sifat kasih sayang dan kemurahanmu ya Allah. Bahkan disunatkan kun birahmatika ya arhamar rahimin. Karena seandainya Allah hana nerima seolah-olah malai Allah. Pandai pakan kagak sebutkan karena tak puja Allah. Allah yang maha pengasih, maha penyayang dengan murah kasih sayangmu. Kata tanjung Allah Ta'ala. Jadi ini berat dalam kitab, kalau seandainya Allah tak terima doa kita, seolah-olah Allah itu malu dengan kita. Maka sunat tamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ini terima doanya ya Allah dengan penuh kasih sayangmu. Kemudian maka kemurahan pahala yang Allah berikan itu semata-mata karunia, itu yang berdasarkan kepada kehendak yang sempurna, di mana tidak wajib kepada Allah memberi pahala. Ini merupakan ketetapan paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak mesti, tapi ini suatu semata-mata karunia Allah nabi pahala kepadanya. Adapun pendapat ahli filosof, karunia Tuhan itu suatu kemestian. Menurut ahli filosof, hukama, ini karunia Allah suatu kemestian. Perbuatan taat yang dikerjakan tidak boleh, tidak mesti ada perbuatan taat yang dikerjakan, tidak boleh, tidak mesti ada balasan pahala, dan Allah tidak boleh menyimpang dari itu. Karena pahala diberikan karena taatnya, pendapat ahli filosof. Mesti Allah memberikan pahala kepada orang yang melakukan taat. Sebagai contoh, paham ahli filosof, bergerak cincin karena bergerak tangan. Jadi pakai bergerak-gerak cincin karena bergerak tangan, di mana tidak diterima oleh akal cincin bergerak sedangkan jari tidak bergerak. Mungkin hai kita mengelakai punya cincin bergerak sedangkan jari itu tidak bergerak. Artinya gerak jari melahirkan adanya gerak cincin. Pakai cincin itu bergerak karena ada lahirnya gerak jari. Begitu juga dengan perbuatan taat, memastikan adanya pahala. Punya kata perbuatan berarti gebi pahala. Nah, ini paham ahli filosof. Sedangkan bunuh dalam paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan suatu kemestian, tapi itu semata-mata karunia Allah. Geni bila Allah, galak-galak Allah. Nah, pendapat ini bertentangan dengan tauhid. Jadi punya pendapatnya bertentangan dengan tauhid. Adapun pendapat Mu'tazilah, nah ini sebenarnya banyak, tapi secara garis besar saya sampaikan. Adapun pendapat Mu'tazilah malah wajib menyertai perbuatan wajib lebih pahala, memberi pahala kepada pekerjaan taat itu. Maka pendapat Mu'tazilah dan pendapat ahli filosof sama-sama itu tidak baik, karena seperti mendebat Allah. Pendapat yang benar adalah pendapat yang bunuh-bunuh, pendapat Ahlussunnah wal Jamaah yang mengklaim bahwa karunia pahala itu semata-mata karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, yang bahwa karunia Allah adalah bukanlah suatu hal yang terjadi semata-mata karena ibadah ataupun taat. Kan gara-gara ibadah tanya utama surga, tapi karena sayang oleh Allah, karena karunia Allah. Karena segala amal perbuatan taat meskipun banyak sehingga alam ini penuh, tetap belum cukup mensyukuri sebagian nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi walaupun orang cukup taat tu, tak syukuri bagaimana nikmat yang telah Allah berikan. Inilah maksud ayat yang sering kita baca-baca.
Dalam surat Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Inilah pada hakikat pemahaman ayat ini ditafsirkan. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, pastilah kamu tidak akan dapat menghitungnya. Hai tahu ku nikmat Allah. Mu oksigen ni mau sakit enteng ti malam padum tak Itanya tip detik tak hirup oksigen Allah. Maka hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Secara garis besar kita simpulkan yang pertama, Syekh Ibnu Athaillah merumuskan bahwa tidak ada dosa yang besar melainkan kecil belaka, bahkan terhapus semua dosa itu jika berhadapan dengan karunia Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, karena itu Allah berhak berbuat sekehendaknya galak-galak Allah. Dosa kecil akan menjadi besar dan perbuatan taat akan sirna jika Allah telah marah kepadanya. Demikian pula semua dosa akan kecil tampaknya, bahkan akan terhapus meskipun dosa-dosa itu besar jika dihadapkan dengan karunia Allah. Kemudian yang ketiga, Syekh Abdul Hasan Asyazili, seorang ulama tasawuf, telah menyebutkan di dalam doanya. Jadi seorang ulama tasawuf, beliau menyebutkan dalam doanya. Apa doanya? Waj'al sayyiatina sayyiati man ahbabata. Ya Allah, jadikanlah segala kejahatan yang kami lakukan ini merupakan kejahatan orang yang engkau cintai. Jadi walaupun salah, itanya galak, matang galak Allah ke kalian. Maka ni berdoa oleh Syekh ulama tasawufnya, jadikanlah kejahatan yang kami lakukan ini adalah kejahatan orang-orang yang engkau cintai. Hana mungkin itanya hana salah. Wala taj'al hasanatina hasanati man abaghadata. Dan jangan engkau jadikan semua kebaikan kami sebagai kebaikan orang yang engkau marahi. Jadi walaupun tak pubut gad itanya tapi gebenci oleh Allah. Fal ihsanu la yanfa'u ma'al bughadi minka. Karena kebaikan tidaklah ada artinya di samping kemarahan engkau. Hanayum but god ketanya ya Allah ka bengih kepada ketanya. Wal isaatu la taduru ma'al hubbi fik. Dan kejahatan tidak memberi kemudaratan tanpa apa-apa di samping kecintaan kau. Hanayum but god kamu. Wa kad abahamtal amra alaina linarjua wa nakhafa. Sesungguhnya engkau telah menyembunyikan hakikat sesuatu atas kami. Hanane pelumah rida bakron bak kamu, supaya kami selalu mengharap dan takut kepadamu ya Allah. Fa amin khaufana, maka amankanlah kami dari ketakutan. Wala tukhayyib raja'ana, dan jangan engkau sia-siakan harapan kami. Harapan tanya begitu rimang mantap. Wa atina su'lana, dan perkenankanlah permohonan kami, permintaan kami. Tobatlah daripada segala kesalahan yang kita lakukan. Menyekun urung Aceh kan salah kebu dengku dirat padi, bukan salah kerbu itu, salah lembu itu. Irat padi artinya dimakan padi orang, tapi salah urang rabi hanagat gejaga. Kan salah tubuh di masjid sabi, tapi salah hati hana kira kenira. Itu kata orang-orang dulu. Kan salah kebu dirat padi, tapi salah urang rabi hana gejaga. Kan salah tubuh di masjid sabi, tapi salah hati hana kenira. Artinya kita terus memenuhi hawa nafsu kita. Hadirin wal hadirat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah menjadi kesimpulan untuk memperbaiki segala kesalahan kita selama ini, dan hari ini boh mana orangnya lebih berat daripada ceh anik mana uke. Kesempatan di tahun 2021 ini jadikan sebagai momen kita supaya dilihat dengan karunia dan kasih sayang Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.